Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 10 Maret 2022, Pekan Prapaskah pertama. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Ester, bab 4 ayat 10a, 10c, 12, 17 sampai dengan 19. Mazmur bab 138 ayat 1 sampai dengan 3, 7c sampai dengan 8, dan Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 12. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan malu, mintalah kepada Tuhan karunia menurut rencananya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sudah sekian lama, sekitar 10 tahun, Ibu Yohana digerogoti oleh penyakit kanker. Ketika penyakit itu menyerang, sakitnya tidak tertahankan, tembus sampai ke tulang-tulang. Dia ditemani oleh mamanya dan ketiga anaknya yang masih kecil. Yang saya herankan, ia selalu optimis. Dalam suatu kesempatan, saya mengunjungi dia di rumahnya. Ibu Yohana menseringkan pengalaman rohaninya. Katanya begini, "Saya pernah ragu-ragu dengan cinta Tuhan. Saya bahkan mempersalahkan Tuhan." Katanya lagi, "Hingga suatu saat, seorang temanku yang kuajak berdoa bersama mengeritik aku. Engkau begitu kasihan pada dirimu sendiri sehingga lupa minta kepada Tuhan apa yang kau butuhkan." Saya tersinggung sekali dengan kritikannya itu. Tetapi sejak itu saya mulai mengubah doa saya. Isi doa saya sebagai berikut. Tuhan, berikanlah kepadaku karunia yang kau rencanakan. Aneh bin ajaib.
aku dipenuhi harapan. Penderitaan dan kesakitan tidak lenyap sama sekali, tapi aku lebih tenang menerimanya. Maka, kalau orang bertanya, "Apa doaku dikabulkan Tuhan?" Jawabanku ialah hati yang damai dan tenang dalam menghadapi penderitaan. 2 bulan yang lalu, Ibu Yohana beralih ke alam baka. Saya yakin Tuhan menerimanya ke dalam kemuliaan kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa artinya berdoa? Berdoa itu berarti mengakui kuasa Tuhan atas diri kita dan menghormati penyelenggaraannya. Dengan kata lain, sebagai makhluk Tuhan, kita hanya bisa menjalani apa yang Dia kehendaki. Namun, yang sering terjadi dalam doa ialah kita tidak meminta kepada Tuhan sesuai rencananya, tetapi memaksakan apa yang kita inginkan. Mengapa demikian? Karena kita tidak melangkah lebih jauh dari egoisme manusiawi kita, sehingga kita memperlakukan Tuhan seperti seorang manusia yang bisa dipaksa-paksa. Ingatlah selalu, doa itu tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan, bukan tanda kekuatan dan kekuasaan kita atas pribadi lain. Jangan malu, mintalah kepada Tuhan karunia menurut rencananya. Saudara, duduk dengan tenang dan diam. Dengarkan dan simaklah baik-baik nasihat Yesus. Mintalah, carilah, ketoklah, dan berbuatlah. Sejauh mana Anda menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa yang selalu memperhatikan umat-Nya? Apakah Anda sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan atau memaksa Tuhan mengikuti kehendak Anda? Marilah berdoa. Ya Tuhan, seringkali aku bersikap pasif dalam hidup doaku. Kadangkala aku memaksakan kehendakku agar Tuhan mengikutinya. Aku terlalu sombong mengikuti kemauan dan keinginanku agar terpenuhi. Aku mohon ampun ya Tuhan atas kesalahanku, sebab inilah yang menjadi penghalang terkabulnya doaku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.